Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Farisa, kelas 1B Manajemen Perusahaan dengan NPM 744240017 dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kreativitas dan Inovasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih kreativitas dan inovasi itu. Ini dia penjelasannya. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, dan berguna. Ini adalah proses berpikir divergen di mana seseorang mampu melihat masalah atau situasi dari berbagai sudut pandang, membuat koneksi yang tidak biasa, dan menghasilkan solusi-solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kreativitas bukanlah monopoli seniman atau desainer, ia ada di setiap aspek kehidupan dan dapat diasah serta dikembangkan. Beberapa aspek penting dari kreativitas yang akan dieksplorasi dalam mata kuliah ini meliputi 1. Pemikiran divergen dan konvergen. Kita akan mempelajari bagaimana menstimulasi pemikiran divergen untuk menghasilkan banyak ide, dan kemudian bagaimana menggunakan pemikiran konvergen untuk menyaring dan memilih ide-ide terbaik. Yang kedua, hambatan kreativitas. Memahami faktor-faktor yang dapat menghambat kreativitas seperti ketakutan dan akan kegagalan, batasan mental, atau lingkungan yang tidak mendukung adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Yang ketiga, teknik kreativitas. Berbagai teknik seperti brainstorming, mind mapping, schema, atau literal thinking akan diajarkan untuk membantu memicu dan mengembangkan ide-ide kreatif. Yang keempat, karakteristik individu kreatif. Mengidentifikasi sifat-sifat yang umumnya dimiliki oleh individu kreatif seperti rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap pengalaman baru, ketekunan, dan kemampuan untuk menghadapi ambiguitas. Dan yang kelima, lingkungan yang mendukung kreativitas. Mempelajari bagaimana menciptakan lingkungan baik di tingkat personal maupun organisasi yang mendorong eksplorasi, eksperimen, dan keberanian untuk mengambil risiko. Pada intinya, kreativitas adalah tentang memikirkan hal-hal baru. Ini adalah percikan awal fase generatif di mana benih-benih gagasan ditaburkan. Inovasi mewujudkan ide menjadi realita. Jika kreativitas adalah tentang memikirkan hal-hal baru, maka inovasi adalah tentang melakukan hal-hal baru. Inovasi adalah proses mengimplementasikan ide-ide kreatif menjadi suatu yang nyata, bernilai, dan dapat diterapkan. Ini bukan hanya tentang penemuan baru, tetapi juga tentang meningkatkan atau adaptasi yang signifikan terhadap produk, layanan, proses, atau model bisnis yang sudah ada. Jenis-jenis inovasi yang akan dibahas meliputi 1. Inovasi produk. Menciptakan produk baru atau meningkatkan signifikan pada produk yang sudah ada, misalnya smartphone dengan fitur baru. 2. Inovasi proses. Perubahan dalam cara produk atau layanan dibuat dan disampaikan yang seringkali meningkatkan efisiensi atau kualitas, misalnya metode produksi just in time. Yang ketiga, inovasi layanan. Pengembangan layanan baru atau meningkatkan cara layanan disampaikan, misalnya layanan streaming musik. Yang keempat, inovasi model bisnis. Perubahan fundamental dalam bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai, misalnya model bisnis berbasis langganan. Dan yang kelima, inovasi radikal versus inovasi inkremental. Inovasi radikal menciptakan pasar baru atau mengganggu yang sudah ada, sementara inovasi inkremental adalah perbaikan bertahap pada sesuatu yang sudah ada. Proses inovasi biasanya melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pengidentifikasian peluang, mengenali kebutuhan yang belum terpenuhi, masalah yang belum terpecahkan, atau potensi pasar yang baru. Yang kedua, pembentukan ide dari kreativitas, menerapkan teknik kreativitas untuk menghasilkan solusi potensial. Yang ketiga, pengembangan konsep, membangun dan menyempurnakan ide menjadi konsep yang lebih konkret. Yang keempat, prototyping dan pengujian,
membuat model awal dan mengujinya untuk mendapatkan feedback dan melakukan perbaikan. Yang kelima, implementasi dan komersialisasi, meluncurkan inovasi ke pasar atau menerapkannya dalam operasi. Dan yang keenam, diseminasi dan adaptasi, menyebarkan inovasi dan menyesuaikan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Itu dia sedikit penjelasan tentang kreativitas dan inovasi. Dan di sini saya akan menjelaskan ide inovasi yang saya buat, yang berjudul Fleximood. Apa sih Fleximood itu? Ini dia penjelasannya. Latar belakang dan alasan penciptaan Fleximood. Dalam era digital yang serba banyak orang mengalami stres berkepanjangan, terutama karena tekanan pekerjaan, pendidikan, dan media sosial. Kesulitan fokus dan produktivitas akibat banyaknya distraksi, kecemasan ringan hingga sedang, yang tidak selalu ditangani secara klinis, tapi berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia penjelasan tentang ide inovasi yang saya buat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.